Baiklah, kita mulai. Jeffy di urutan pertama, disusul Raden. Raden menyusul Jeffy. Santi sekarang di urutan pertama. Susul Raden. Wow. Santi bertahan di posisi pertama, disusul Raden, kemudian Jeffy. Jeffy menyusul Raden di posisi kedua. Apakah Jeffy bisa menyusul Santi? Kita lihat. Oh, ternyata Santi akhirnya salah saat menjawab satu pertanyaan. 21 peserta yang ikut.
Soal-soal yang dibuat ini berdasarkan materi yang telah diberikan sebelumnya. Sebetulnya soal-soalnya itu sama persis seperti apa yang disampaikan. Jadi bagi yang menyimak video tentunya akan dengan mudah menjawab. Soal-soalnya antara lain tentang definisi instrumen penelitian, lalu definisi kuesioner, kemudian tentang skala pengukuran, tentang definisi skala ordinal, contoh dari skala interval. Lalu ada pertanyaan tentang apa itu skala Guttman, semantik diferensial. Kemudian tentang skala Likert, skala serta skala sikap lainnya ya. Kemudian ada pertanyaan juga terkait semantik diferensial, rating scale, tentang uji validitas, uji reliabilitas. Wah, ternyata Jeffy menggunakan bonusnya sehingga benar semua ya. Nggak apa-apa sebetulnya, gunakan saja gunakan saja bonusnya karena memang metode atau mode yang digunakan di quizzes ini adalah mode classic mode. Jadi peserta dapat mengedit atau mendapat bantuan dari bonus-bonus yang ada. Bonus itu pun diperoleh ketika peserta menjawab dengan benar. Lalu di sini ada pertanyaan terkait equivalent atau parallel form reliability, lalu kegunaan kuesioner, penyusunan kuesioner, prinsip dalam penyusunan kuesioner. Wow, keren ya, Jeffy sudah menyelesaikan ujian kali ini. Lalu poin-poin penting dalam kuesioner. Ujian ini terdiri atas 15 soal, peserta yang ikut sejauh ini 24 orang. Dan di sini urutan pertama adalah Jeffy yang telah menyelesaikan tes ini dengan baik adalah Jeffy dan Santi. Lalu Mandah bisa menggantikan posisi Santi di posisi kedua. Olvin naik ke posisi 5 yang tadinya berada di bawah, sekarang menjadi top 5. Dinda juga telah menyelesaikan, namun Dinda sepertinya tidak menggunakan bonusnya sehingga Dinda berada pada posisi 4. Mandah masih berjuang. Raden juga masih berjuang sepertinya, berada pada posisi 7.
Olvin turun lagi ke posisi 6, Raden turun ke posisi 8, 9, malah Suharyanto naik ke posisi 8. Ada 26 peserta. Semoga para peserta ini menggunakan bonus-bonusnya dengan baik, jadi akurasinya meningkat. Karena itulah kelebihan dari Classic Mode ini, peserta dapat dimudahkan dan mendapatkan poin bonus dengan adanya berbagai suplemen atau apa ya namanya. Jadi bonus-bonus di game ini ada ada berupa penghapusan jawaban yang salah, freeze time untuk membekukan waktu pengerjaan gitu ya. Jadi walaupun dia berpikir lama, jika menggunakan bonus yang berbentuk jam waker itu, peserta tidak akan dihitung waktunya, alias dianggap sebagai mengerjakan di bawah 2 detik, 2,5 detik kalau nggak salah ya. Dan ada banyak lagi bonus, ada yang diberi kesempatan untuk mengerjakan 2 kali kalau nggak salah ya. Intinya kuis ini sangat bersahabat dan sangat membantu peserta dalam tes ya. Kalau kita menggunakan classic mode. Tapi kalau menggunakan mode ujian itu tidak, sepertinya bonus-bonus itu tidak akan muncul. Mandah memimpin, Olvin urutan kedua, JV urutan ketiga, keempat Santi, Putra Kelvin kelima, Putri ke-6, Raden telah menyelesaikan dengan peringkat 7 ya. Dinda Austin peringkat 8, Putri naik ke peringkat 5. Suharyanto peringkat 9, Denny Iqbal peringkat 10, Ditya peringkat 11, Aris peringkat 12, Rizky peringkat 13, Reza peringkat 14, Tegara peringkat 15, Indah peringkat 16, Nabila Asyahidah 17, 18 Nurfalah, 19 Wahyu, 20 Elizabeth, 21 Ika, 22 Kartika Anjalia, 23 Desi Rahayu, 24 Mita Fadila, 25 Weri, 26 Rida. Sepertinya ada yang tidak hadir hari ini. Namun sesuai kesepakatan, ujian kali ini tidak ada susulan. Cukup baik peserta ujian kali ini mengerjakan dengan akurasi 81% ya. Sangat baik malah ya kalau dikategorikan. Baik, Ditya naik ke posisi 10, top 10 ya. Tegara berhenti pada posisi 14, Rizky 13,
Aries 12. Namun posisi keberapapun pada hari ini itu masih lebih baik daripada yang tidak ikut sama sekali. Dan tentu saja untuk hasil akhir itu akan ada penambahan nilai atau katrol ya. Terutama bagi yang memperoleh poin di bawah 50%, itu akan ada pertimbangan tersendiri, apalagi ini bulan Ramadan, jadi akan banyak pertimbangan dan dispensasi dari dosen. Intinya dalam perkuliahan ini kita harus tetap semangat dan mengikuti segala prosedur, apalagi dalam perkuliahan online ini, mau nggak mau ya kita akan sering ya menggunakan berbagai aplikasi. Baik, ada yang baru bergabung, Shirley. Tadi ada 27 peserta sekarang. Skor terbaik itu Mandah ya. 17.115. Tapi yang menarik di sini selisih dari skor peserta ini tidak jauh berbeda. Jadi kemampuannya sebetulnya hampir-hampir sama dan merata. Itu sangat baik dalam pembelajaran. Berarti kelas ini kelas yang dominan, bisa dikatakan dominan pintar ya, terpintar ya mahasiswanya ya. Baik, kita lihat apakah wow, Shirley naik ke posisi 25 ya. Semoga semuanya tetap semangat. Elizabeth ada di peringkat 17. Kita lihat apakah Elizabeth dapat mengejar, karena Nabila Asyahidah naik ya ke posisi 11. Sebetulnya masih ada kemungkinan bagi yang posisi, wow, ini Elizabeth naik ke posisi 15. Keren. Nabila masuk top 10. Jadi yang terlambat pun akan dihitung sesuai dengan waktu pengerjaan masing-masing. Jadi tidak ada pengaruhnya mau masuk duluan, mau masuk belakangan, itu tidak ada pengaruhnya. Tetap saja yang dinilai adalah waktu menjawab dan ketepatan menjawab tiap butir soal. Jadi dan tiap soal ini beda-beda juga waktunya. Makanya poinnya juga akan beda-beda ya. Elizabeth naik ke posisi 13. Kita lihat apakah Elizabeth berhasil menembus top 10.
16 orang yang udah menyelesaikan ya tesnya, 16 dari 27. Wow, Desi Rahayu melejit menjadi posisi 12. Kita lihat apakah Desi dapat, Elizabeth naik ke 12. Apakah Desi atau Elizabeth yang bisa menembus top 10? Kita lihat saja. Indah masih mengerjakan, ada di posisi 9. Indah naik ke posisi 7. Apakah Indah dapat menembus top 5? Kita lihat. Ternyata Indah di posisi 7, Raden di posisi 8. Rida masih berjuang. Rida, Mita yang masih berjuang, Wery, Shirley, Mita, Rida, Nurfala, Desi Rahayu, Kartika Anjalia. Tujuh orang lagi yang belum ya, 20 sudah menyelesaikan. Untuk melanjutkan ke sesi kedua adalah esai. Esai ini akan dipandu oleh Ibu Cut karena ini adalah tim teaching, jadi ada pembagian tugas antar dosen. Dan kebetulan saya adalah pemandu sesi 1 dengan untuk ujian pilihan ganda pada kuisis. Rida naik ke posisi 13 menyusul Elizabeth. Poinnya sama ya, apakah Rida bisa mengungguli poin Elizabeth? Kita lihat. Rida naik, Desi Rahayu naik ke 13, Rida naik ke posisi 11.
Mita naik ke posisi 19, Nurfala naik ke 15, Shirley naik ke 19. Kita lihat apakah Desi, Shirley, Mita, dan Wery dapat meningkatkan posisinya. Karena yang tersisa 4 orang yang belum menyelesaikan. Ujian esai akan dimulai pada pukul 10.40. Demikian tadi pemberitahuan dari Ibu Cut selaku pemandu ujian esai dan diselenggarakan via aplikasi Zoom Cloud Meeting. Top 5 masih bertahan ya. Manda, Putri, Olvin, Devi, dan Santi. Ya, tersisa Wery sekarang yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tes kali ini. Baik, karena tinggal 1 orang lagi yang belum menyelesaikan, kita bacakan peringkat kali ini. Juara 1 Manda, 2 Putri, 3 Olvin, 4 Muhammad Jevi, 5 Santi, 6 Putra Kelvin, 7 Indah, 8 Rida, 9 Desi Rahayu, 10 Kartika Anjalia, 11 Shirley, 12 Raden, 13 Dinda Austin, 14 Nabila Syahidah, 15 Suharyanto, 16 Nurfalah, 17 Elizabeth, 18 Mita Fadila, 19 Ditya, 20 Denny Iqbal, 21 Ika, 22 Aris, 23 Rizky, 24 Tegara, 25 Reza, 26 Wahyu, dan 27 Wery. Kenapa Wery berhenti ya? Apakah sudah menyerah atau bagaimana ini? Ayo semangat Wery.
Ya, Wery masih berjuang. Kita tunggu. Ya, Wery hampir menyelesaikan. Wery naik ke posisi 25. Wow, keren. Ya, akhirnya Wery menyelesaikan dengan peringkatnya naik ke posisi 23. Sepertinya Wery sudah menyelesaikan, jadi kita akan klik end. Biasanya jika telah menyelesaikan semuanya, oh iya, ini dia posisi 1, 2, dan 3. First Manda, kedua Putri, lalu ketiga Alvin. Oke, ini dia peserta yang mengikuti ujian kali ini. Baik, akan kita lihat ya perolehan skornya. Yang merah-merah ini yang salah ya. Jawaban yang checklist berwarna hijau ini adalah yang benar. Ini juga menunjukkan dari akurasi para peserta ini. Coba kita lihat. Di sini peringkat 3 malah lebih tinggi akurasinya dibanding enggak juga ya. Ini question 1, maksudnya question 1 ini dijawab dengan akurasi 96% oleh para peserta. Question 2 81%, question 3 ini 96%. Untuk yang akurasinya rendah mungkin jadi pertimbangan, kita akan lihat lagi ini pertanyaannya, kenapa sedikit sekali yang menjawab benar, apakah terlalu sulit, apakah membingungkan, ataukah pertanyaan yang menjebak ya. Q8 ini ditandai berwarna kuning, itu mungkin akurasi paling rendah, ya benar ya. Karena yang lain itu 78%, 81%, 89%. Question ke-8 inilah yang dijawab 74%. Coba kita lihat questionnya, review question. Ini yang akurasi 81%. Kita lihat pertanyaan ke-8 tadi ya. Question 6, question 7. Oke, ini pertanyaan ke-8. Skala sikap semantik diferensial merupakan skala dengan bentuk tersusun dalam satu garis kontinuum. Ini ya, harusnya jawabannya. Jawaban sangat positif terletak pada sisi kanan, jawaban sangat negatif terletak pada sisi kiri. Banyak yang terjebak dengan menjawab semua benar ya, padahal belum tentu ya. Ketika ada opsi jawaban semua benar itu adalah jawabannya yang benar, terkadang itu adalah jawaban menjebak juga, ingin mengetes apakah siswa-siswa ini menjawab dengan menggunakan trik atau memang belajar gitu. Jadi bagi yang mengikuti video pembelajaran itu akan menjawab seperti ini pasti. Karena semantik diferensial ini penjelasannya di slide itu tidak banyak. Kecuali kalau dijelaskan atas 4 poin. Nah, ada kemungkinan mungkin ya jawabannya akan semua benar gitu. Ini pertanyaan ke-8 yang akurasinya 74%. Untuk pertanyaan lain peserta menjawab dengan baik dan sangat tinggi akurasinya ya. Berarti peserta ujian kali ini sudah memahami materi dengan baik. Baik, demikian untuk hari ini pembahasan tentang ujian mata kuliah metodologi penelitian. Yang ini mungkin fokus kepada penyusunan instrumen penelitian dan
skala pengukuran. Jadi tidak begitu susah untuk mempelajari ini, namun mungkin karena ujiannya ada 2 sesi, di sesi esai ada pertanyaan-pertanyaan secara menyeluruh, itu mungkin yang membuat fokus peserta sedikit terbagi ya. Ini penampakan pertanyaannya dan beserta jawaban yang benarnya. Kelebihan kuisis seperti ini, dan juga nanti untuk para dosen itu bisa mendownload resultnya. Saya akan download resultnya. Nah, seperti ini bisa langsung kita lihat ada di layar ya. Udah terdownload, nanti akan ada hasil dalam bentuk Excel. Seperti yang di sini sebetulnya hasilnya. Oke, kita lihat pertanyaan 1. Pertanyaan 1 yang menjawab benar 26, 1 salah. Pertanyaan 2, 22 benar, 5 salah. Pertanyaan 3, 26 benar, 1 salah. Pertanyaan keempat, 25 benar, 2 salah. Ini ada rata-rata waktu pengerjaan ya. Pertanyaan kelima ini rata-rata waktu pengerjaannya 21 detik. 25 benar dan 2 salah. Padahal alokasi yang diberikan pada peserta untuk tes kali ini itu minimal 2 menit. Jadi ada yang kebanyakannya 5 menit untuk yang pilihan jawabannya berupa jawaban-jawaban dengan uraian atau kalimat-kalimat yang agak panjang. Jadi tadinya saya berpikir mungkin ada peserta yang membutuhkan waktu lama dalam meneliti dan membaca jawabannya, dan ini tentu saja open book. Cuma kalau kita berpikir ketepatan dan kecepatan itu lebih baik tidak open book, tetapi berpikir secara lebih mengutamakan penalaran dan penghafalan, dan juga intinya menyimak dan memahami materi yang telah disampaikan pada video pembelajaran. Dan seterusnya seperti ini ya. 13 detik ini rata-ratanya. 21 benar, 6 salah. Ini sebetulnya untuk yang validitas ini tentu saja parallel form validity ini nggak ada sebenarnya. Ini adalah untuk uji reliabilitas, parallel form untuk reliabilitas seperti itu. Bukan untuk validitas, tapi karena agar peserta ragu jadi ditambahkan validity di sini. Itu tadinya seperti itu trik membuat soalnya. Oke, ini tools untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian kecuali Holt Winters. Holt Winters ini adalah tools pada seasonal time series ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan reliabilitas instrumen penelitian karena itu untuk data berkala atau data deret waktu yang seasonal atau musiman ya. Nah, selanjutnya di sini ada 21 benar, 6 salah. Ya, ini validitas instrumen penelitian memperhatikan hal-hal berikut ini kecuali tentu saja konsistensi, karena konsistensi alat ukur ini adalah tugas dari uji reliabilitas. Nah, keabsahan dengan kevalidan atau kesohihan itu sama. Jangan terjebak dalam istilah. Selanjutnya di sini ada equivalent parallel form reliability pada uji reliabilitas instrumen. Di sini 21 benar, 6 salah. Parallel form ini pertanyaan dalam bentuk kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Jadi agar inilah tadi yang maksudnya uji konsistensi. Konsisten nggak si responden ini? Jika kalimatnya berbeda tapi maksudnya sebenarnya sama. Nah, itu adalah parallel form reliability. Ya, mungkin itu saja, yang lain-lain itu sangat-sangat sesuai dengan materi yang ada di slide. Bagi yang menyimak akan menuai hasil yang baik pada hari ini. Baik, demikian
pembahasan UAS melalui kuisis kali ini. Dan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.